Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasien Syed Iskandar dengan NIM 33372400088 dari kelas B. Selamat malam, perkenalkan nama saya Marco Eka Putra Nebaho dengan NIM 33372400067. Saya dari kelas B Informatika. Perkenalkan, nama saya Arikal Fauzan dengan NIM 33372400081. Saya dari jurusan Informatika, Fakultas Teknik Untirta. Di sini, kami akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman C++ beserta study case untuk memenuhi nilai UTS dari matkul bahasa pemrograman. Apa itu C++? C++ adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Bjorn Starstrup pada tahun 1979 di Belarus. Pada awalnya, C++ adalah pengembangan dari bahasa pemrograman C yang dibuat oleh Dennis Ritchie pada awal 1970. Starstrup ingin membuat bahasa yang menggabungkan efisiensi dari C dengan fitur pemrograman berorientasi objek OOP. Awalnya, bahasa ini disebut C with classes, namun pada tahun 1983 namanya diubah menjadi C++. Beberapa fitur utama C++. Yang pertama, kinerjanya yang tinggi. C++ dikenal karena kemampuan untuk menghasilkan kode yang sangat efisien, yang cocok untuk aplikasi yang memerlukan sumber daya komputasi yang besar, seperti game dan perangkat lunak sistem. Pemrograman berbasis orientasi objek atau OOP. C++ mendukung OOP, yang memungkinkan pengembang untuk membuat program dengan struktur yang lebih modular dan dapat dipelihara, menggunakan konsep seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Selanjutnya, pemrograman generik. Dengan fitur template, C++ memungkinkan penulisan kode yang dapat digunakan kembali untuk berbagai tipe data, yang merupakan dasar dari banyak pustaka standar. Yang terakhir, kontrol mendalam. Kontrol mendalam terhadap memori C++ memberikan kontrol yang baik atas alokasi dan pengelolaan memori, yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi yang kritis terhadap kinerja. Selanjutnya ada konsep dasar C++. Ada beberapa konsep dasar C++, yaitu ada variabel. Variabel adalah identitas yang digunakan untuk menampung dan menunjukkan RAM atau memori komputer tersebut. Yang kedua ada sintaks. Sintaks adalah aturan dalam penulisan kode yang gunanya untuk membuat suatu aplikasi atau program meliputi simbol, ekspresi, hingga layout. Ketiga ada tools. Tools adalah alat yang digunakan untuk menerjemahkan kode menjadi program. Keempat ada control structure. Peran control structure pada C++ adalah dasar penentuan pada setiap baris kode flow. Contohnya adalah statement if untuk mencari kebenaran, dan dari conditional expression menggunakan nilai true atau false. Yang terakhir ada data structure. Data structure merupakan fitur yang bertugas dalam pembuatan deklarasi berisi sekelompok variabel dengan tipe data yang berbeda. Contohnya ada tipe data string untuk menampilkan karakter seperti huruf, simbol, atau angka. Dan ada juga tipe data integer yang dikhususkan untuk menampilkan angka hingga ribuan. Lanjut, study case dari kelompok kita yang mengenai program peminjaman ruangan. Codingan pertama ada header. Yang pertama ada include IOStream, yang berfungsi untuk menggunakan objek input dan output seperti cin dan cout. Yang kedua ada include fstream, yang berfungsi untuk penggunaan file stream untuk disimpan menjadi txt. Yang terakhir ada include string untuk menggunakan tipe data string. Selanjutnya ada using namespace std untuk kita agar mengetik std lagi ketika kita ingin mengetik cout atau sin. Nah, dilanjutkan yaitu kita membuat kelas peminjaman ruangan. Kelas ini yang berisi variabel tentang string nama peminjam, nama ruangan, dan lain-lain yang nantinya akan dipanggil lagi di fungsi yang di bawah ini. Selanjutnya itu fungsi untuk mengisi data peminjaman. Di sini string yang tadi semuanya dipanggil lagi untuk agar bisa diinput nantinya di program. Nah, dilanjutkan yaitu untuk fungsi menyimpan program ke dalam txt. Situ ada tipe data void dan kita menggunakan data simpan data agar tidak ribet ketika memanggilnya. Selanjutnya
ada upstream file. Upstream file ini digunakan untuk seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk menyimpan hasil dari codingan ini ke dalam txt atau note. Selanjutnya ada main. Main ini berfungsi untuk membuat menu yang akan ditampilkan seperti isi formulir peminjaman ruangan dan nama kelompok serta name-nya. Selanjutnya pemanggilan fungsi peminjaman ruangan. Gunakan bukti do dan while agar program ini bisa berulang untuk peminjam ruangan ya sampai while-nya itu terpenuhi atau selain dari iya atau iya iya kecil atau iya kapital. Ini kita akan compile program ini. Kita memasukkan nama peminjam, misalnya ruangannya adalah apa, tanggal peminjamannya adalah 10 Oktober, misalkan ini adalah 12 waktunya adalah kalau selesainya apa. Ini data peminjaman sudah tersimpan dan jika ingin meminjam ruangan lagi bisa dilanjutkan dengan mengetik J. Walaupun jika tidak maka sudah program akan selesai. Oke, jadi filenya di sini akan tersimpan di folder tempat kita menyimpan file dari CPP ini. Di sini program sudah berhasil tercompile dan sudah tersimpan di txt dari peminjaman ruangan. Sekian program dan penjelasan dari C++ dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.